Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, BPBD Indramayu gelar apel siaga harapkan desa tangguh dan pastikan sekolah aman. Memasuki musim hujan yang mulai melanda, pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan kesiapannya dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Hal itu ditandai dengan digelarnya apel kesiapsiagaan bencana tingkat Kabupaten Indramayu tahun 2025 yang berlangsung di halaman kantor BPBD Kabupaten Indramayu, Rabu, tanggal 12 November tahun 2025. Apel dipimpin Bupati Indramayu Luki Hakim yang diwakili Asisten Administrasi Aan Hendra Jana dan diikuti oleh unsur TNI, Polri, BPBD, Basarnas, relawan, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memastikan seluruh komponen siap bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana seperti banjir, rob, angin puting beliung, hingga kekeringan yang kerap melanda wilayah Indramayu. Dalam sambutannya, Bupati Luki Hakim menegaskan bahwa kondisi geografis Indramayu yang unik terbentang dari pesisir utara hingga kawasan pertanian luas di selatan menjadi kekuatan sekaligus tantangan tersendiri. Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pesisir Indramayu seperti Kecamatan Pasekan, Cantigi, Losarang, Kandang Haur rawan banjir dan rob, sementara wilayah tengah dan selatan sering dilanda angin puting beliung. Bahkan di musim kemarau panjang, kekeringan dan krisis air bersih juga menjadi ancaman, ungkap Luki Hakim. Menurutnya, ancaman-ancaman tersebut merupakan bagian dari bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh dinamika cuaca dan perubahan iklim. Karena itu, kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan tahunan, melainkan kebutuhan yang harus terus diperkuat di seluruh lapisan masyarakat. Hingga tahun 2025, pemerintah Kabupaten Indramayu melalui BPBD telah membentuk 59 desa tangguh bencana, Destana, di berbagai kecamatan, serta memberikan pelatihan komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan kepada 69 desa. Langkah ini diperkuat dengan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) di sekolah-sekolah, guna menanamkan budaya sadar bencana sejak dini. Kita ingin membentuk generasi muda yang peduli dan tanggap terhadap lingkungan, agar budaya sadar bencana menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indramayu, ujar Bupati Laki. Selain itu, Pemkab juga menggandeng dunia usaha untuk berperan dalam upaya mitigasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti penyediaan sarana dan sumber daya pendukung penanggulangan bencana. Puncak kegiatan hari ditandai dengan gladi simulasi penanganan bencana, yang melibatkan berbagai unsur dalam skenario evakuasi korban banjir dan tanggap darurat. Bupati Luki menegaskan, simulasi ini bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi latihan koordinasi nyata untuk menguji sistem komunikasi, alur komando, dan efektivitas evakuasi saat bencana sesungguhnya terjadi. Kita ingin memastikan bahwa ketika bencana datang, semua unsur tahu apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana bergerak cepat dan terkoordinasi, tegasnya. Sebagai penutup, Bupati Luki Hakim memberikan apresiasi kepada seluruh peserta apel dan relawan yang telah menunjukkan semangat tinggi dalam kegiatan ini. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan kebersamaan, Indramayu siap, sigap, dan tangguh menghadapi bencana, pungkasnya. Apel kesiapsiagaan ini menjadi bukti nyata bahwa Indramayu tidak hanya bersiap menghadapi bencana, tetapi juga menyiapkan masyarakat yang tangguh, peduli, dan siap melindungi sesama.
luar biasa nih saya hari ini kesempatan untuk mengirim apel, dan tadi saya sudah keliling cek kesiapan peralatannya, foto-foto ada semua dan cukup lengkap, termasuk pasukannya dari institusi, dari Kodim, Kodim, kemudian kepolisian, kemudian dari relawan, PMI, itu semua sudah siap karena memang kita menjadi daerah langganan bencana khususnya dari air ya, banjir dan rob serta angin puting beliung. Selain itu, Bupati juga berpesan pada semua tim itu harus menjaga kesehatannya karena kalau timnya tidak sehat, bagaimana bisa menyelamatkan masyarakat. Itu Pak. Untuk status kebencanaan sendiri apa? Nah, nanti saya yang